Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita akan membahas untuk nomor 4, yaitu terkait teknik integrasi yang berikutnya, dekomposisi pecahan parsial. Mari kita lihat langsung saja ya. Nah, di sini contohnya kita punya tentukan hasil integral berikut, yaitu integral dari 2x tambah 3 per x kuadrat plus 6x min 7 dx. Nah, di sini yang menjadi masalah adalah sepertinya bentuk ini mirip dengan bentuk pada nomor 3, yaitu metode substitusi. Tapi coba kita perhatikan, misalkan U-nya yang bagian penyebut ini, sehingga turunan dari bagian penyebut ini adalah 2x plus 6. 2x plus 6 ternyata dia tidak bisa kita coret dengan 2x plus 3. Bentuknya bukan kelipatan dari 2x plus 3. Ya. Di sini dia 2x plus 3 plus 3. Ya. Jadi tidak bisa kita langsung hilangkan. Ya. Oleh karena itu, di sini perlu menggunakan teknik yang lain. Karena ternyata turunannya tidak sama dengan bagian pembilang. Ya. Dan teknik yang akan kita gunakan namanya adalah dekomposisi pecahan parsial. Maknanya, bentuk ini akan kita dekomposisi, yaitu menjadi penjumlahan dua buah pecahan. Nah, rencananya seperti itu. Mari kita lihat bagaimana langkahnya. Pertama, sesuai dengan yang saya katakan tadi, integral tersebut tidak dapat kita selesaikan dengan metode substitusi. Maka kita gunakan metode lain. Misalkan fungsi yang kita integralkan tadi, yaitu 2x plus 3 per x kuadrat plus 6x kurangi 7, pertama kita faktorkan bagian penyebut, yaitu menjadi x plus 7 dikali dengan x min 1. Cocok ya? Ketika dikali dia min 7, ketika ditambah min, plus 7 kurangi 1 jadi plus 6. Cocok ya? Nah, di sini otomatis karena bagian penyebut dapat difaktorkan menjadi perkalian dua buah polinom, ya, maka bentuk ini dapat tuliskan sebagai penjumlahan dua buah pecahan, yaitu yang pertama penyebutnya x plus 7, yang kedua penyebutnya x min 1. Karena di bagian penyebut ini adalah polinom pangkat atau derajat 1, maka bagian pembilangnya adalah polinom derajat 0, yaitu A saja, konstanta. Ya. Di sini kita misalkan A, dan yang penyebutnya X min 1 kita misalkan B. Oke. Tujuan kita sekarang adalah mencari nilai dari A dan B-nya. Caranya tentu kita kerjakan seperti biasa. Di sini kita samakan penyebut. Otomatis A ini akan kita kalikan X min 1, B ini akan kita kalikan X plus 7. Sehingga A dikali X min 1 ditambah B kali X plus 7. Bagian penyebutnya akan kita kalikan biasa, ya kan? Itu proses di mana kita menjumlahkan dua buah pecahan, samakan penyebut, dan lain sebagainya. Selanjutnya, mari kita jabarkan saja, yaitu A kali X min 1 kita punya A kali X dikali A kali ditambah dengan A kali min 1. Sehingga kita punya AX kurangi A. B kali X min 7 juga seperti itu. B kali X ditambah B kali 7. Ya. Sehingga BX ditambah 7B. Langkah berikutnya adalah mari kita kumpulkan yang sesama jenis. Sesama jenis dalam artian seperti halnya kita belajar aljabar ya, yang dia memiliki bentuk X gitu ya, X pangkat 1 kita kumpulkan. Jadi kita akan punya A tambah B kali X. Yang berupa konstanta juga kita kumpulkan, yaitu min A dan 7B. Sehingga kita punya ditambah min A tambah 7B. Dari sini kita sudah punya, kita bisa lihat bagian penyebutnya sama dengan yang awal ini tadi kan. Oleh karena itu, bagian pembilang juga harusnya sama dengan yang awal ini tadi.
Di awal yang koefisien dari X adalah 2, maka di bagian akhir koefisien dari X adalah A plus B. Dari sini kita akan punya yang pertama A plus B, dia akan sama dengan 2, dan bagian konstantanya adalah min A plus 7B, yang atas konstantanya 3. Otomatis min A plus 7B akan sama dengan 3. Kita sudah memiliki sistem persamaan linear, dua variabel ya, variabelnya A dan B. Oleh karena itu, kita bisa mencari nilai A dan B dengan melakukan eliminasi. Nah, sesuai dengan yang kita peroleh tadi, di sini kita lakukan eliminasi. Oh, ternyata sudah ada yang sama ya, yaitu A dan min A. 1 dan min 1. Berarti kita jumlahkan. Dijumlahkan berarti B ditambah 7B menjadi 8B sama dengan 5. Dari sini kita punya B sama dengan 5/8. Ya, 5/8. Kemudian tinggal kita lakukan substitusi ya. Substitusi ke persamaan yang pertama ya. Persamaan yang pertama di sini berarti A plus B sama dengan 2, B-nya 5/8, maka A sama dengan 2, B-nya pindah ruas ya, 2 dikurangi B gitu. B-nya 5/8. Sehingga 2 dikurangi 5/8, samakan penyebut. 2 itu 2/1, supaya penyebutnya jadi 8, maka dia 16/8, kurangi 5/8, yaitu 16 kurangi 5, 11/8. Sehingga kita sudah punya nilai B-nya 5/8, nilai A-nya 11/8. Jika sudah punya nilai A dan B, maka tinggal kita substitusikan ke bentuk yang sudah kita misalkan tadi. Ya, langsung ke integralnya sekalian. Integral dari 2x plus 3 per x kuadrat plus 6x min 7 dx dapat kita pecah ke dalam bentuk yang tadi. A per x plus 7 ditambah B per x min 1. Di mana A-nya nilainya 11/8, maka kita punya 11/8 per x plus 7, bentuk yang ini, dan B-nya 5/8, berarti ditambah 5/8 per X min 1. Kemudian berdasarkan sifat kelinearan pada integral, karena ini dijumlahkan ya, maka dapat kita pecah ya menjadi penjumlahan dua buah integral. Bagian depan kita integralkan, ditambah dengan bagian belakang kita integralkan. Atau dapat kita tulis seperti ini. Oh, sebentar. Sepertinya saya salah ketik ya. Di sini harusnya bukan 5, tapi harusnya 11. Ya, di sini bukan 11, tapi di sini 5. Oke, sesuai dengan bagian atasnya. 11/8 saya letakkan di bagian depan. Jadi kita punya 11/8 dikali 1 per X plus 7. Yang bagian belakang adalah 5/8 dikali 1 per X min 1. Oke, sekarang kita sudah punya bentuknya, tinggal kita lakukan integrasinya. Oke ya, kita lakukan integrasinya. Bagaimana mengintegralkan bentuk yang seperti ini? Oke, ya, nanti minta tolong dibetulkan ya. Di sini saya terbalik untuk menuliskan bagian koefisiennya ya. Ini harusnya adalah 11/8, yang B-nya 5/8. Oke, saya terbalik posisinya. Nah, ini hati-hati juga untuk Anda. Jangan sampai terbalik juga untuk menuliskan A dan B-nya. Dari sini kita akan menggunakan metode substitusi sederhana, yaitu yang kita misalkan adalah bagian penyebutnya sekali lagi. Seperti halnya yang tadi. Berarti kita misalkan U yang pertama adalah X plus 7. Sehingga DU ya, sama dengan turunan dari X plus 7 adalah 1. Kita tahu. 1 dx. Berarti 1 kali dx cukup kita tuliskan sebagai dx. Dan satu lagi, yang sebelah kanan, kita dapat misalkan V-nya adalah X min 1, bagian penyebutnya. Ya. Sehingga dV sama halnya dengan yang tadi. Berarti X min 1 kita turunkan 1 kali
dx. Cukup kita tuliskan dx saja. Otomatis kita bisa peroleh di sini integralnya. Yang pertama, dia menjadi 1 per U du, karena dx-nya sama dengan du. Kemudian yang sebelah kanan, 1 per V dV, karena dx-nya juga sama dengan dV. Kita akan punya, nah di sini, nah ini saya coret ya. Ini 11, ini 5, ini 11 kalian saja ya. Saya coret ini 5, kebalik saya. Ini 11, ini 5. Nah, selanjutnya 1 per U du. Kita perlu mengingat seperti halnya tadi, berarti integral dari 1 per X dx dia adalah ln X. Seperti ini ya. Oleh karena itu, integral 1 per U du adalah ln U. Integral 1 per V dV adalah ln V. Terakhir, jangan lupa ditambah dengan konstantanya, C. Kalau sudah, mari kita kembalikan siapa U, siapa V-nya. U-nya adalah X plus 7 dan V-nya adalah X min 1. Sehingga hasil akhirnya adalah 11 per 8 dikali ln X plus 7 ditambah 5 per 8 ln X min 1 ditambah C. Selesai. Ya, saya rasa tidak terlalu sulit ya untuk dekomposisi pecahan parsial. Hanya saja perlu sedikit usaha untuk memecahnya tadi, mencari nilai dari A dan B-nya, kemudian melakukan substitusi sederhana supaya dapat menghasilkan integral hasil dari integralnya. Oke, itu saja. Silakan dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.